Ini Rahel, seorang fresh graduate. Kalau yang ini Azalia, sama-sama seorang fresh graduate juga. Dia adalah seorang perempuan yang aktif dan mudah bergaul. Sayangnya, sampai saat ini, dia masih menunggu lowongan pekerjaan. Duh, gagal lagi. Kapan ya bisa keterima kerja? Mana duit lagi bokek? Gimana bisa makan hari ini? Oh iya, kan ada Shopee Pay Later. Aku bisa gunain ini nih buat makan nanti. Paket. Di awal kehidupan mandiri, banyak keputusan kecil yang terlihat sepele. Namun sebenarnya, hal itulah yang membentuk arah hidup seseorang. Dalam ekonomi kelembagaan, keputusan individu seringkali dipengaruhi oleh sistem dan kemudahan yang tersedia. Paket. Cuma dikit kok. Masih aman. Ketika aturan mempermudah akses tanpa kontrol kuat, perilaku konsumtif bisa menjadi kebiasaan. Ini yang dalam ekonomi kelembagaan disebut sebagai efek dari struktur insentif. Kok banyak banget tagihannya? Iya, nanti saya usahakan untuk membayar. Tinggal segini. Aduh, gimana aku bayarnya? Lur, kenapa? Kalau ini bisa bantu nutupin semua. Ketika tekanan meningkat, individu cenderung mencari solusi instan. Dalam sistem yang penuh informasi digital, pilihan beresiko sering terlihat sebagai sebuah peluang. Sekali aja deh, coba-coba dulu. Kalau menang, langsung lunasin semua. Beneran? Yes! Kalau tadi segitu, sekarang pasang lebih banyak lagi deh. Keluar dari institusi yang menjerat tidak pernah semudah masuknya. Tapi, kesadaran adalah langkah pertama yang tidak bisa dilewati. Pertanyaannya sekarang, apakah sistem di luar sana siap menerima seseorang yang ingin memulai lagi dengan cara yang benar?
salah. Pasang lagi dia yang lebih gede. Siapa tahu balik. Hah? Kok kalah lagi? Ah, awalnya buat nutup utang paylater. Sekarang malah punya utang baru. Di atas yang lama lagi. Gimana caranya keluar dari sini? Kamu ngapain? Aku baik-baik aja kok. Cuma emang lagi sibuk aja dikit. Apaan sih? Kamu main judol? Aku terpaksa. Terpaksa gimana maksudnya? Kenapa Ya, terus main apa? judol? Kerja belum dapet. Tagihan aku udah banyak. Terus aku harus apa? Ya terus jalan keluarnya main judol. Ini nggak nyelesain masalah, Rahel. Ini malah tambah masalahnya. Kamu malah punya banyak tagihan karena judol ini. Aku pikir aku bisa kontrol. Aku pikir aku lebih pintar dari sistemnya. Ternyata sistemnya yang mengontrol aku. Disinilah letak bahaya sesungguhnya dari institusi yang tidak diregulasi dengan baik. Bukan sekedar kerugian finansial, namun juga erosi atau agensi individu. Kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang benar-benar bebas, perlahan-lahan tergerus oleh desain sistem yang memang tidak dirancang untuk kepentingannya. Ini bukan aku deh. Harus ada cara lain. Awalnya beli satu, terus nambah. Sekarang semua numpuk jadi satu. Nah lagi. Gak masuk akal. 2, 3. Gua kira bisa nutup semua. Ternyata malah nambah masalah. Halo? Hello. Iya, saya tahu. Saya bayar, tapi kasih saya waktu. Bukannya saya nggak mau bayar, tapi saya lagi nggak bisa. Kalau nggak cepet dapat uang, semuanya selesai. Ketika tekanan ekonomi meningkat, waktu menjadi hal yang paling berharga. Namun, dalam sistem yang tidak efisien, waktu justru menjadi beban yang sangat mahal.
Si Bu, saya izin nanya, kalau saya mau jual tanah itu prosesnya bagaimana ya? Lengkapi berkas. Kalau berkas saya udah lengkap, itu prosesnya berapa lama? 2 hari. Dua bulan. Duh, Bu, saya butuhnya cepet. Di tengah proses yang panjang dan penuh ketidakpastian, selalu muncul alternatif, bukan yang resmi, namun yang menjanjikan kecepatan. Kelihatannya butuh bantuan. Maksudnya? Baru pertama kan ngurus kayak ginian. Tanah. Iyalah, emang apalagi Iya nih, ribet banget. ribet kalau pakai jalur biasa. Emang ada jalur nih? Pilihan itu selalu ada. Tinggal kamu mau atau enggak. Coba lihat. Ini aman. Aman itu relatif, tapi cepat itu pasti. Disinilah rent seeking mulai bekerja. Bukan menciptakan nilai baru, tetapi memanfaatkan celah dari sistem yang lemah. Kalau lewat Anda berapa hari? Bisa lah, 3-4 hari. Ngawur, nggak mungkin. Kamu nggak lihat antrian sebelah sana nunggu seberapa lama? Mereka hanya buang-buang waktu. Jadi Anda bisa lewatin semua itu? Saya nggak ngelewatin. Saya cuma bantu mempercepat. Bedanya apa? Bedanya, kamu nggak perlu nunggu seperti mereka. Tapi saya harus bayar. Kamu bukan bayar waktu. Kamu hanya membayar kepastian. Tapi saya udah punya banyak utang, Pak. Justru itu, kalau kamu buang waktu, utangmu bakal tambah besar. Ini legal. Kamu mau cari yang legal atau mau cari solusi? Kalau gratis aja gimana, Pak? Ketika biaya transaksi terlalu tinggi, sebagian orang memilih jalan pintas, dan perlahan-lahan jalan pintas itu berubah menjadi kebiasaan. Kamu pikir sistem di negara ini bersih? Coba lihat, kebanyakan orang di dalam sana itu bisa mengakses ini. Tapi sayangnya gak semua orang punya akses. Jadi ini udah biasa. Biasa, bahkan sudah menjadi hal yang lumrah. Terus kalau udah biasa, aturan di negara kita buat apa? Aturan tetap ada, cuman jalannya yang berbeda-beda. Ada yang dari jalan depan, ada juga yang dari jalan samping. Emang harus ini ya? Bukan harus, tapi kalau mau cepat, ini jalannya.
Lengkap sih, tapi biasanya prosesnya lama. Kecuali dibantu sedikit. Dibantu? Maksudnya? Oke, kita ngerti kok maksudnya. Oh ya sudah, bisa saya bantu percepat. Baik, terima kasih Bu. Baik, saya terima Bu, saya periksa dulu. Sekarang kamu tantangan di sini dan semuanya akan selesai. Kok cepet banget? Ya, emang begini prosesnya, cepat kan? Tapi tanda tangan tuh masih berat sih. Udah, gak usah dipikirkan. Yang penting, kamu besok bisa beraktivitas dengan lebih ringan. Bu, saya tuh udah bolak-balik ya ke sini. Masih proses. Masih proses, tapi saya udah dari bulan lalu ke sini. Loh, Mbak ini bukannya dia baru datang tadi pagi ya? Kok udah cepet banget tanda tangan? Kalau nggak punya uang ya harus sabar. Mbak, mendingan balik antri sana deh. Dalam sistem yang tidak setara, akses menjadi lebih penting daripada aturan. Dan keadilan menjadi sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Gimana? Mudah dan cepat kan pakai jalur ini? Ini uang hasil penjualan tanahnya. Sebentar ya. Loh, Pak, kok cuma segini? Ini jauh dari harga pasar, Pak. Jauh lebih dikit. Namanya juga kan harga cepat. Kan ini jalur instan. Nggak bisa gitu dong, Pak. Ini saya rugi banyak masalahnya. Justru kamu bakal lebih rugi kalau nunggu lebih lama. Atau mungkin saya lebih rugi karena pakai jalur ini. Kamu sendiri yang pilih. Dalam sistem yang rapuh, keuntungan lahir dari akses. Siapa yang mau cepat, dialah yang harus membayar. Rent seeking bukan sekedar praktek. Ia adalah gejala dari institusi yang gagal. Lu tahu nggak apa yang sebenarnya terjadi? Gue tau lah, kemarin gue bodoh. Tapi gue cuma butuh duit. Lu tuh nggak cuma butuh duit, tapi lu juga ngejual tanah. Dan lu ikut memperkuat sistem yang salah. Kemarin gue udah gak ada pilihan lain lah. Selalu ada pilihan. Cuma yang biasanya beneran, yang biasanya real, dan lebih mahal, itu lebih lama prosesnya. Kalau gue gak cepet-cepet ambil keputusan kemarin lah, gue bisa hancur. Hancur. Terus lu sekarang Sekarang semuanya hancur. itulah rent seeking. Bukan cuma menciptakan nilai, tapi mengambil dari yang terdesak. Mbak, kok lo tenang banget sih? Gue udah mau pingsan. Biasa aja kali Mbak. Ini aja aku masih update portofolio sama dulu. Lihat apa Mbak? Ya dong. Mbak, gue masuk duluan ya. Oh iya. Pagi Pak. Kamu bisa Python?
Python. Oh bisa Pak. Itu ularnya Slytherin kan? Oke. Familiar dengan ChatGPT, Copilot, atau AI? ChatGPT. Oh iya, saya sering pakai Pak. Tapi biasanya buat nanya resep makanan sih. Oke, sekarang gini. Nanti saya hubungi kamu lagi. Seminggu kemudian kamu boleh kesini. Oke? Oh, baik Pak. Seminggu kemudian, atau nggak akan saya terima. Oke, di sini saya mau nanya, keahlian kamu apa? Kamu bisa AI atau ChatGPT atau sebagainya? Kamu bisa coding gitu menggunakan pulsa? Salah satu pemilihan saya itu di Python Pak. Nah, prinsip berikut program tadi saya menggunakan Python. Sederhana sih Pak, ini dashboard analisis data UMKM. Tapi saya ada program-program lainnya juga. Untuk AI, permisi Pak, ini portofolio fisik saya. Ini saya bisa menguasai beberapa tools AI seperti ChatGPT, Perplexity, dan juga yang lainnya. Nah, portofolio ini saya dibantu sama AI untuk coding dan desain. Menarik. Saya tertarik dengan proyek kamu menggunakan tools AI dan juga ChatGPT. Pak, ini interviewnya udah selesai. Selamat. Kamu saya terima di perusahaan saya. Serius Pak? Ya, besok kamu sudah mulai bekerja di sini. Kalau gitu, saya permisi Pak. Terima kasih Pak. Cerita ini bukan sekadar tentang kegagalan finansial dari seorang individu. Ini adalah potret dari apa yang terjadi ketika institusi formal telah gagal memberikan suatu kepastian. Saat birokrasi menjadi beban dan aturan menjadi suatu komoditas, maka rent seeking hadir sebagai solusi semu yang merusak nilai ekonomi. Dalam sistem yang sehat, kesejahteraan lahir dari produktivitas. Namun, dalam sistem yang rapuh, kesejahteraan seringkali hanya berpindah tangan melalui celah-celah manipulasi. Pada akhirnya, biaya transaksi terbesar bukanlah uang yang kita bayarkan kepada perantara, melainkan hilangnya integritas dan keadilan dalam tatanan pasar kita. Udah, maju dikit. Muter. Ya, lagi. Terus. Lagi. Udah. Nanti aku bilang stop. Stop. Nanti madep sini. Oke, 1, 2, 3. Apa? Ulang. Lagi. Apa sih kan ketemu?